Kalau zaman dulu itu kereta itu loh. Apa? Kereta. Kereta Delman itu. Kalau di sini itu dokar kan namanya. Dokar ya. Dokarnya itu dia nggak sama kuda. Dia jadi jalan sendiri. Gerincing 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 gitu. Kalau Jawanya itu kan gedebok. Pohon pisang ini loh. Iya, batang pohon pisang. Nah, itu. Gimana? Jadi dia dilihat orang, tapi aslinya ya kayak intinya yang ditukar gitu loh sama si Romo. Terus saya bilang, aduh, ya itu ternyata itu yang saya lihat itu sosok genderuwo. Motor mati. Ya. Itu untung maksudnya yang setelah jalur yang atas. Jadi begitu sama Pak Lik saya, Om. Itu kejadiannya begitu macet, udah dorong aja. Saya dorong, saya belakang nih. Saya dorong, isi dulu 1 liter nggak masalah. Ditunggu sebentar, nyala. Padahal itu posisinya masih ada. Nggak kehabisan bahan bakar. Iya. Di sela-sela nggak nyala, di engkol nggak nyala, terus udah dorong aja. Paling saya dorong sama Pak Lik saya itu sekitar 100 meter. Iya, lumayan. Nah, setelah nyampe rumah saya baru cerita. Kejadiannya memang kalau macet harus didorong dulu. Entah itu berapa, nggak motor itu normal. Itu setelah diisi, di engkol nyala. Memang kejadian seperti itu. Itu kejadian juga dari teman ojol juga. Ada di daerah itu juga. Iya, sama. Oh iya, itu memang sering kejadian orang-orang yang orang Gerabak udah paham. Kejadian pasti macet harus dorong. Pasti udah situ gue harus dorong nih pasti sekarang. Iya, memang kalau orang nggak tahu di posisi macet di situ, di engkol, di starter motor nggak bakalan nyala. Oke. Bener, emang harus didorong. Iya, pokoknya ngelewatin daerah itu aja baru nyala lagi. Itu yang dari teman saya. Nah, yang teman saya itu jadi juga dapat istrinya orang situ, daerah kejadian itu juga. Itu pernah memang kejadiannya ya kayak tadi, yang kejadian memang sosok perempuan. Menumpang naik itu. Iya. Ya kayak dibisikin lah, kayak dibilangin, Mas kalau macet, ya inti bahasanya kayak itu, Mas kalau macet turun ke situ. Dia yang ngasih petunjuk gitu. Iya, kayak petunjuknya, Mas jangan turun ke situ gitu loh. Udah, terus setelah ke situ pasti nyala. Ke situ tuh ke pinggir jalan atau? Ya pinggir jalan yang apa namanya? Itu kan ada gapura nih. Nah, kayak persimpangan 4 itu, kayak perempatan itu. Nah, yang gapura turun itu yang ke kampung. Nah, yang ke atas itu kan jalur kuburan, jalur ke makam itu loh. Iya, ternyata kuburan. Jadi orangnya sesosoknya itu yang penampakan itu memang di daerah gapura yang ini. Kalau dari bawah kan kiri jalan itu. Nah, di situ. Itu yang kalau dia ngikut dari situ juga. Kalau dikit kenapa? Dari situ. Dari situ. Iya. Dari situ. Nah, itu posisinya pulang gitu loh. Dia mau pulang. Ya ibaratnya kalau macet suruh dorong ya kalau itu jelas dia kan ikut dulu. Dia bonceng tuh, nggak turun situ, pasti nyala. Nah, seperti itu kejadiannya. Oke. Seperti itu. Jadi kayak dari tadi kan ceritanya tuh di daerah sini ada ini. Jadi orang-orang yang udah tinggal di sana kayak ya udah paham. Ya udahlah gitu aja. Kayak udah sehari-hari aja mau gimana lagi, saya nggak mau lewat sini gitu. Terus kalau yang ya itu juga daerah itu juga sih. Itu kalau ada yang mau meninggal juga. Ada pertandanya apa gimana? Ada pertandanya. Gimana? Itu kalau zaman dulu itu kereta itu loh. Apa? Kereta Delman itu. Delman. Iya. Jadi kalau di sini itu dokar kan namanya. Dokar ya. Dokarnya itu dia nggak sama kuda. Dia jadi jalan sendiri. Gerincing gitu. Itu pertanda kayak gitu. Iya. Memang itu benar-benar ada itu. Jadi kejadian memang seperti itu. Jadi misalnya di sebuah daerah gitu situ di komplek itu, desa itu gitu. Iya. Tiba-tiba ada itu lewat. Iya. Berarti besok ada yang mau meninggal nih. Gitu. Iya. Jadi kan di situ ada 2 makam. Nah, istilahnya kan kalau di sana di utara sama selatan nih. Kuburannya itu. Nah, ini jalur ke sana, yang ini ke sini gitu loh. Kudanya itu seperti itu. Dia kudanya masuk ke sini, ini ke sana. Jadi biasa berangan gitu loh. Nggak jadi satu gitu loh. Gitu. Jadi Oke. kudanya sendiri, ini sendiri gitu loh.
Ada yang nyupirin enggak? Enggak. Oh, ini doang. Iya, dokter beneran. Yang ini cuma dengeran ini loh. Kayak ada kerincing-kerincingnya kan biasanya. Kalau kerincing-kerincingnya yang kuda ini nih. Kalau maksudnya kalau kuda sendiri kan ya biasalah kayak kuda lepas itu kan jelas dia kelihatan. Yang bikin kan? Merinding kan yang ini delmannya ini kan dokarnya sendiri. Ngapain bisa jalan sendiri kan nggak ada mesinnya juga ya. Kalau ada juga gimana? Oh gitu. Benar tuh masih kejadian nggak mas sekarang? Masih. Ya memang itu kayak jadi kayak pertanda lah. Pertanda kalau ada orang meninggal. Kalau dulu ada lagi yang pernah dengar Kromoleo. Ya. Kemarin kita nyari itu tuh di. Itu ya hampir sama. Wah itu juga serem sih itu. Iya. Itu kan memang ada yang bilang pesugihan atau enggak kan juga ada yang kayak gitu kan. Terus nggak boleh tidur, ya namanya orang dulu kan nggak boleh tidur di depan pintu ini. Pasti dia nyari mangsa gitu loh. Oh oke. Ya memang itu Kromoleo itu yang bawa kerenda kan memang pocong terus ya jadi ada yang nyari gitu loh. Ada yang nyari gitu. Makanya ada yang bawa inilah embernya yang buat tempat air gitu loh. Dia kan istilahnya kalau orang-orang bilang itu dia nyari mangsa gitu loh. Karena kan kerendanya itu kosong gitu. Dia istilahnya nyari yang buat diisi di situ. Iya, itu namanya nyarinya itu loh. Ya memang kejadian seperti itu. Oh gitu. Kejadian rata-rata pasti loh harus ditutup rapat. Pintu. Jadi kalau misalnya udah pintunya terdengar atau gimana, udah warga masuk semua. Iya, harus masuk semua. Tantangannya harus jangan tidur di depan pintu ini. Misalnya itu yang kejadian itu gini loh jadi nih yang dapat dia misalnya si A ini jadi korban nih. Dia dilihat orang, tapi kalau dia yang tahu dia tuh ini kalau Jawanya itu kan gedebok pohon pisang ini loh. Batang pohon pisang. Nah itu gimana jadi dia jadinya dilihat orang tapi aslinya ya kayak intinya yang ditukar gitu loh sama si Kromoleo. Orang-orang tuh masih ngeliat ini masih A nih. Padahal dia posisi itu cerita dari orang-orang lama itu untuk bangunin dia biar pulang. Ya si A ini makanya yang udah pelepas yang jadi gedebok batang pisang ini gedebok harus dicacah itu loh. Dicacah. Kan kita jelas nggak berani kan. Iya kan harus tega kan. Oh iya, ini kan kita ngeliatnya kan orang ya. Iya. Masa dipotong gitu. Udah yang orang yang tahu, yang lihat ini. Iya. Batang pisang harus dipotong-potong itu. Ceritanya itu baru pulang. Wah, seru nih ceritanya nih. Iya ngeri sih. Iya. Ya memang kejadian seperti itu rata-rata. Oh iya. Itu masih Kromoleo itu masih ada nggak sih? Ya kalau namanya di zaman sekarang itu masih ya namanya sekarang banyak yang percaya nggak percaya kan. Tapi memang dari ya kita menghormati dari yang tua-tua juga kan. Ya gimana lah caranya kita biar ya bener lah sekarang kita apalagi yang anak-anak muda umuran kita ke bawah itu kan pasti wah percaya nggak percaya kan. Seperti itu. Sebaiknya jangan sompral juga lah ya. Iya nggak harus menampik dari cerita lama juga kan baru ada kejadian baru percaya kan kayak gitu. Rata-rata kan memang sekarang nggak mungkin masa iya gitu. Iya. Kalau memang bener-bener mengalami sendiri kan baru dah soalnya dari ya agak nanya dikit lah ini dari cerita kan dari saudara saya sendiri itu dia nggak percaya ya namanya juga dia mohon maaf dia memang pernah mondok juga kan maksudnya ngalim orang alim juga kan maksudnya dengan agama dengan istilah santet dia nggak percaya bener nggak maksudnya saya nggak percaya kejadiannya anaknya sendiri kena. Yang nolong itu malah bukan ya mohon maaf bukan orang maksudnya orang pintar dari Pak Yai, Pak Ustadz atau ya istilahnya dukun lah. Itu malah dari orang lain. Ini loh kejadiannya kayak gini. Ya maksudnya cara ngilanginya bener lah dibacain. Ya istilahnya kayak diruqyah lah. Iya. Ini kejadiannya kayak gini. Ini ada yang ngirim, ada yang iri sama jenengan. Memang yang dikirim
anaknya, bukan jenengan gitu loh. Jadi istilahnya yang dibuat menderita keluarga gitu loh. Ya, ini ada yang iri kayak gini kejadiannya. Jadi dia dibuat sakit. Maksudnya nggak dikirim, kan rata-rata kalau santet itu kan ada yang dikasih paku, silet, jarum, macam-macam gitu kan. Nah itu memang dibuat sakit. Jadi istilahnya kayak yang dibuat gila lah kayak gitu, tapi dia buat sakit. Kan ada kayak gitu. Ya memang kental kayak gitu pernah. Tapi akhirnya udah selesai atau? Udah. Oh, udah. Iya, dia baru percaya kalau kayak gitu ada gitu loh. Harus kejadian dulu baru percaya. Kejadian dulu. Jadi kayak sakitnya itu bukan sakit misalnya kayak sakit jantung, sakit hati, liver gitu loh, atau sakit pusing atau apa, tapi kayak pusing tapi buat kepanjangan kan nggak mungkin gitu loh. Masa mungkin pusing bawaan terus lah, pusing terus kan nggak mungkin. Nah, ternyata ditelaah dengan apa namanya? Ilmu bukan medis ya? Bukan medis. Ilmu yang apa ya, kayak goib ya gitu ya, goib sih namanya ya secara agama lah gitu. Cara mudahnya diterawang lah gitu. Siap. Dengan doa itu ternyata dia kayak gini ya, cuma dia dibacain doa, ini loh posisinya di sini, dia di sini gitu loh. Ada gitu iya kan, kalau medis kan pakai USG atau apa posisinya di sini. Nah sama itu kayak diterawang dengan bahasa-bahasa yang maksudnya penalaran secara agama. Ini loh kayak gini, ini posisinya di sini, kayak gitu. Itu bisa teratasi ya kalau kalau enggak ada liwat. Iya. Ya memang di daerah saya yang saya tempati kayak tadi di base camp kayak gitu kejadiannya. Yang di rumah pun itu kalau kejadian horornya tuh pas kecil saya. Pas kecil, oke. Yang saya sendiri yang jelas-jelas itu loh. Digerobok tadi. Digerabak ya, sorry. Gerabak. Kecampur sama gedebok tadi, jadi gerobok. Digerabak itu pas kecil, saya nggak tahu. Masa iya sih bulan purnama bosnya di bawah? Ya kan nggak mungkin. Iya. Itu ya kalau saya lihat itu kayak sebesar piring itu loh. Oke. Tapi posisinya di bawah kan lucu. Iya. Misalnya lagi di sini, di situ tuh. Di gitu. Depan itu kan. Ini kok kayak gini, kan nggak mungkin. Kejadian itu lihat kan saya panggil, Pak, itu kok ada kayak bulan di depan itu, mana? Dia lari. Oh, si bolanya itu lari? Lari nyebrang ke rumah sebelah. Nah kan namanya juga masih kecil kan nggak begitu paham apa itu loh. Udah dibawa masuk. Nah setelah saya gede, maksudnya kayak saya pikir juga, terus maksudnya samping rumah itu ternyata dulu itu rumah kosong. Tapi sekarang udah dibangun rumah lagi. Nah yang nyampe sekarang masih ada itu pohon cengkehnya. Dia lari ke situ. Saya pikir-pikir lagi, oh iya ya beneran kejadiannya kayak gini, larinya ke samping. Nah ada yang bilang di pohon cengkeh itu ada genderuwo. Nah, terus saya bilang gitu, ya itu ternyata itu yang saya lihat itu sosok genderuwo. Si bola tadi itu? Itu mata genderuwo. Matanya? Memang kalau kita lihat sosoknya kayak gitu kan, memang dari yang orang cerita itu memang tingginya sekitar 2 atau 3 meteran lah. Iya, biasanya berbulu gitu-gitu ya? Iya, kejadiannya maksudnya yang secara udah lihat gitu kan. Nah, terus yang kebanyakan memang itu pertanda kalau ada genderuwo itu kan ada bau kalau di sini singkong bakar. Singkong bakar. Kalau nggak singkong bakar, kentang bakar lah. Kan baunya harum kan itu. Iya betul. Kan nggak mungkin orang-orang nggak mungkin. Misalnya nih Pak atau siapa gitu, bakar-bakar ini ya enggak. Ini baunya kok pasti ini bau ini jam sekian. Nah, tempatnya di situ. Kalau orang-orang bilang itu buat ini loh kayak puasa itu loh. Jadi kayak 40 hari. Dia baru makan itu loh. Oh si genderuwonya? Iya, ceritanya kayak gitu. Jadi memang baunya itu untuk apa namanya pertandanya itu ada bakar singkong atau bakar kentang. Yang pasti harumnya itu bakar singkong. Oke. Ada baiknya kalau ada bau-bau gitu kita langsung pulang aja kali ya, apa gimana?
bisa dibilang kita kan nggak ganggu juga kan, Iya dia kan sih, juga nggak. nggak ganggu, cuma Iya. baunya kayak gitu. Oke, Terus kalau sebangsa peri atau apa, baunya wangi. bangsa peri ini ada lagi nih. Iya ya bau, maksudnya kayak peri itu baunya kayak gitu. Oh, oke, Saya juga oke. kejadian. Ini bau Kejadian kayak nih. gini. Iya, kan rata-rata kalau bau entah itu bau apa kembang kenanga, bunga kenanga terus melati kan baunya kayak gitu. Ini kok baunya kayak gini nih. Saya sama teman saya diam aja lewat itu. Jadinya kok bau kayak gini. Terus maju lagi kok baunya kayak ini loh apa? Kayak bau bangkai itu loh. Oke. Pernah kan? Iya. Bangkai hewan kan Bangkai kayak tikus gitu. gitu kan. Iya, kalau gampang bangkai hewan kan kayak gitu. Nah ini kalau bangkai mohon maaf manusia, baunya lebih beng gitu. Oke. Baunya wah lebih enak. Saya Itu belum kayak pernah gitu. sih. Iya. Memang saya kejadiannya, maksudnya untuk penampakannya enggak, tapi cuma baunya. Baunya. Itu kayak gitu. Tapi emang ceritanya gitu ya, pasti kalau ada bau ini nih pasti ada peri gitu. Baunya kayak gitu. Nah kalau yang ini istilahnya kayak ini loh apa? Kayak kuntilanak kan yang tadi penampakan itu kejadiannya kalau bau yang ini kan namanya peri. Tapi kalau yang baunya yang kayak bangkai itu kayak ini loh apa namanya sundel bolong. Waduh. Nah, kan Iya. hampir kayak kuntilanak itu loh. Iya. Gitu. Peri, bentar, kalau yang peri ini bentuknya berarti apa, bagus gitu gimana sih? Nggak tahu dah. Ya untuk cara penampakannya kalau peri ya kayak gitulah, tapi kan kejadiannya ya hampir sama. Peri sama apa ya namanya itu ada kejadiannya itu yang penampakan peri kayak kecil, gede-gedenya jadi kayak sundel bolong kayak kuntilanak itu. Oh, oke. Jadi penampakan dari kecil kan peri rata-rata kecil itu kan. Nah itu kayak gede-gede ya jadinya itu buruk rupa gitu. Oh gitu. Oh. Terus ada yang satunya lagi kayak kapas itu loh. Kayak kapas. Ya itu ya jadinya pocong kejadiannya. Oh, jadi ada bentuk-bentuk awalnya iya, dulu. Awalnya ya kayak apa gitu loh. Iya. Dia gede-gede gitu loh. Gitu. Kejadiannya seperti itu. Baru dengar saya. Iya. Ya Baru dengar memang kalian. itu bukan apa namanya mengada-ada, tapi memang kejadiannya. Iya. Ya kayak kejadian dimanapun kan kebanyakan pura-pura beli. Pura-pura beli. Iya kan ada kan, makanya Maksudnya? Pak beli Pak. Nah, yang gerobak dorong itu kan entah nasi goreng, yang kayak film. ya kayak film-film. Iya. Ya, memang benar ada kejadian. Beli Baiknya itu pakai uang kan, jadinya daun. jadi daun. Iya, terus ada apa? Nah itu juga di desa saya yang Gerabak itu. Di Gerabak. Dia penjual bakso. Jual bakso. Jadi kejadiannya memang lucu juga. Dia gerobak bakso kan dorong. Hmm. Pak beli gitu kan. Dia bawa anak, tapi dia nggak nengok. Berapa? 2 ini. Soalnya anak saya keburu nangis gitu kan, rewel gitu kan. Beli, setelah bayar, dia baru nengok gini kan. Wah ternyata itu loh. Itu ya bisa dibilang makanya ibu dan anak kan. Ibu dan anak. Iya. Ya kejadiannya kayak tadi. Anaknya udah nggak, ya memang mohon maaf. Kejadiannya memang buruk rupa itu loh. Penampakannya itu buruk rupa. Iya. Terus ya udah Dia akhirnya nggak terus pulang kan. Dia nggak berani jualan ke sana lagi. Tapi ya namanya juga kayak gitu, memang dia orangnya nggak penakut sih. Ya memang besoknya lagi jualan lagi sama. Gitu ya. Tapi ya namanya juga kayak gitu kan, bisa dibilang horor, bisa jadi dia kayak jadi apa ya istilahnya, dia kayak berbagi rezeki jadinya. Iya. Itu loh. Kalau diambil positifnya ya begitu. Maksudnya ya jadi bukan pengelarisan ya, tapi dia jadi setelah hari setelahnya itu dia laris. Oh iya. Iya, maksudnya jadi beli, banyak yang beli gitu loh. Bisanya katakanlah nih, dia bisanya start jualan jam 12 siang. Kadang jam 10 malam baru habis. Dia habis maghrib udah habis gitu loh. Jadi waktunya tuh waktu larisnya itu lebih cepat gitu loh. Oh Waktu iya. habisnya lebih cepat. Padahal tidak berencana ya seperti Iya, itu ya. kejadian Iya. juga. Ya gitu. memang itu saya sering jadi langganan kan, memang juga tetangga kan itu. Enak lagi. Ya bisa dibilang kan harganya murah. Oh iya. Baksonya itu memang bakso murah kan. Jadi wah saya kejadian kayak gini terus ya namanya juga rezeki kan Pak gitu kan, ya memang ya bisa dibilang itu jadi penggantinya. Iya. Nggak apa-apa lah, 2 mangkok. Uang daun gitu loh. Jadinya itu. Gitu. Kan apa sih, kayak sebelum kesini kan kita juga sempat nyari-nyari dikit kan tentang apa ya, kayak
urban legend tentang di Magelang kayak gitu. Kayak tadi Mas Pun sempat cerita tentang Kromoleo gitu ya. Ada ini aku pernah dengar tentang apa ya? Lampor. Oh, Lampor. Pernah ada cerita. Ada ini nggak sih? Ada kisi-kisi atau cerita sendiri atau gimana gitu tentang Lampor? Kalau Lampor itu kan gini, kalau terutama di daerah saya, maksudnya melingkupnya Magelang mungkin ya. Kalau memang di tempat saya, di desa saya atau sekitarnya kan, kalau orang zaman dulu udah kental dengan cerita Lampor. Terus Wewe itu kan kejadiannya itu memang hampir sama. Jadi waktunya itu pasti sore hari menjelang maghrib. Nah, bisa dibilang kenapa nek dolan aja sore-sore, ayo wayahe maghrib atau waktunya mau maghrib nih, ayo kita harus masuk pulang gitu loh. Memang kejadiannya nanti kalau Jawa ya ini kan ndak digondol Lampor, digondol Wewe. Nah itu kan kalau di bahasa Indonesia kan pasti nanti dibawa Lampor, dibawa Wewe itu kayak diculik lah gitu lah, intinya kayak gitu kan. Nah itu kalau di sini itu memang kejadiannya entah wujudnya seperti apa, mungkin ya bisa dibilang kayak setengah badan terbang atau ya kayak Wewe kan pasti rata-rata kan dia kayak terbang kan Wewe itu kayak gitu. Nah visualnya mungkin seperti itu kan, tapi kan kalau dari orang-orang dulu cerita memang kejadiannya ayo waktunya maghrib kita masuk nanti digondol Wewe, gondol Lampor. Nah visualnya mungkin seperti itu tadi ya. Nah jadi memang kejadiannya ini, jadi anak itu linglung. Anaknya linglung? Anak itu linglung, kan rata-rata kayak istilahnya kayak diculik gitu kan. Iya. Dibawa lah, dibawa. Misalnya kalau orang kan diculik orang gitu loh, kayak penculikan gitu. Tapi kan ini horor, penculikannya yang culik kasat mata. Kalau di daerah ini namanya Lampor. Nah Lampor itu dia membawa anak itu kayak disekap gitu loh. Disekap? Iya, kayak disekap. Ya kalau maksudnya orang ya penculikan itu tadi, jadi dia disekap gitu loh. Jadi mungkin nanti beberapa hari selang pokoknya nggak langsung keluar gitu loh. Nah nanti ketemunya di mana gitu loh. Misalnya di daerah sana nih, itu rata-rata kejadian rata-rata di pinggir, kalau di sini ladang lah. Pinggir ladang? Iya, kebon. Nah kan memang namanya anak main kan pasti kayak gitu, petak umpet atau apa kan pasti di daerah situ kan, yang apa namanya pencarian lapang, terus kita pentak umpet nih di pinggir sini kayak gitu kan. Nah kejadiannya nanti setelah beberapa hari dia ketemunya pasti keadaan linglung. Ketemu aja tapi nggak di situ gitu atau di situ? Ya bisa di situ, bisa di tempat lain. Ya kayak misalnya di lain tempat, dibawanya ke lain tempat gitu kan, pasti posisinya linglung. Jadi setiap ditanya kejadiannya itu, tadi saya diajak si A. Gitu loh. Yang hampir sama kayak penculikan. Iya, cuma nih makhluknya di bawah gitu, makhluknya makhluk astral. Iya. Kejadiannya seperti itu. Ada kayak gitu kejadiannya karena namanya juga main di katakanlah di daerah pohon itulah. Ketemunya tiba-tiba di atas pohon itu. Asli di atas pohon? Iya bener. Kejadiannya kayak itu. Loh, kok bisa di situ gitu kan? Nggak tahu juga deh gimana kayak bisa ke di atas. Nggak tahu naiknya kayak gitu loh. Tiba-tiba aja di atas kan, mau turun bingung gitu loh. Iya. Kejadiannya kayak gitu. Dan memang itu kejadian selain Lampor, jadi kayak pas waktu istilahnya waktu sholat lah. Waktu kejadian siang-siang. Ya itu kan kejadiannya di sawah. Nah itu kayak ini loh, kita disuruh istirahat tapi kita masih lanjutin terus loh. Kan kita denger nih, misalnya kalau muslim ya, itu kan ada azan gitu kan, namanya kan takbir beduk. Ya kan pasti ada suara beduk bunyi atau kentongan, itu kan menandakan waktu sholat. Nah itu pasti dilanjutin lagi gitu loh, masih ada kegiatan. Nah itu tiba-tiba kayak ada ular lewat. Ini jelas ular lewat. Iya. Kelihatan. Siang-siang nih. Itu siang-siang. Iya kan itu bisa apa? Gaib atau beneran. Hewan ular beneran. Nah itu kan itu pernah kejadian kayak gitu.
Jadi dia tiduran di sampingnya jadinya. Tahu-taunya setelah dia ditemukan sore lah kayak pingsan lah jadinya dia. Nah, dia cerita kejadiannya ya kayak tadi lagi di desa ibu saya. Oke. Apa Kromolio tukang bakso. Bukan ya, bukan bakso. Yang ini apa kayak dokar itu. Oh ya dokar. Ya. Itu kejadian daerah situ juga. Nah itu setelah siuman sadar itu ditanyain kejadiannya kayak gimana gitu loh. Saya didatengin ulang. Nah, ya intinya itu buat peringatan gitu loh. Intinya kayak gitu. Kalau ya sebaiknya sedang azan Anda berhenti dulu lah beribadah atau apa. Gitu. Makanya iya. Ya pokoknya entah itu sore hari, apa waktunya kayak gitu kan memang biasanya kan istilahnya kalau zaman dulu juga kan ada cerita-cerita juga waktu maghrib itu kan waktunya setan keluar gitu loh. Oke. Dia cari mangsa atau entah mengganggu atau gimana. Biasanya kayak gitu. Dan memang kejadiannya kalau di sini kayak tadi lagi pasti ya mulai maghrib kejadian kayak gitu. Iya. Makanya kejadiannya tuh mulai maghrib aja jam 8 jam 10 masih oke. Pokoknya maghrib ke atas lah mulai. Iya. Dan memang itu kejadiannya bikin merinding juga. Jadi perasaan kita kok beda gitu loh. Iya. Ada kayak merinding terus nggak enak nih perasaan kayak gitu. Iya. Terus ada lagi nggak sih cerita-cerita tentang apa namanya? Ya tadi folklore, urban legend, bahasa Indonesia apa sih kayak kisah masyarakatnya. Oh, masyarakat ini. Kisah bisa horor, bisa juga lucu sih juga itu. Oke. Ada lucunya nggak nih? Jadi ceritanya itu kembali lagi itu juga masih saudara ternyata. Oke. Nah, itu kejadiannya itu kalau di Jawa namanya, kalau di sini ya itu ada gundul pringis. Gundul pringis. Oke. Gelundung pringis. Nah, oke. Cumplung. Nah, gini loh. Kenapa bisa cumplung? Itu kan memang kejadiannya kayak ini. Misalnya kita di jalan mana, ya kan, pasti kan ada pohon kelapa kan di pinggir. Nah, betul. Nggak tahu tiba-tiba kayak kelapa jatuh gitu loh. Iya. Jatuh. Kalau bahasa Jawa ya nih, kalau bahasa Jawa kan krusek bluk. Nah kan jatuhnya pasti ada suara yang itu kan. Krusek bluk. Oke. Krusek bluk. Glinding. Iya kan? Iya. Kan jatuh terus berputar-putar itu loh. Betul. Nah, kan namanya gundul pringis atau gelundung pringis karena kan dia menggelinding itu loh. Iya. Kalau bahasa Jawa kan gelundung. Iya, gelundung, ya. Terus namanya cumplung itu kayak tadi. Itu kan biasanya kalau cumplung itu kan namanya tahu ini kelapa yang dimakan hewan itu bajing dulu. Oke. Nah, itu kan pasti bolong itu kan. Oh iya, bolong. Nah, itu kan pasti dia jatuh. Atau enggak cumplung itu kelapa yang enggak jadi, maksudnya enggak jadi kelapa itu loh. Oke. Isinya kosong. Pasti kan dia jatuh. Nah, kayak kelapa jatuh loh. Pasti kan kena daun, kena apa itu pasti krosek bluk jatuh. Nah, penampakan pertama itu kayak kelapa itu loh. Oke. Tiba-tiba meringis, kelapanya meringis nih. Meringis. Kayak visualnya itu kalau dilihat itu kayak kepala manusia. Tiba-tiba meringis gitu loh. Iya. Kayak bukan ketawa tapi meringis. Tahu ngerti, iya meringis ya. Ya bisa dibayangkan kayak gimana kan, kayak gitu. Itu tapi itu kejadiannya nggak di dekat pohon, tapi itu di rumah. Nah, ceritanya rumahnya itu memang lama nggak ditempatin. Terus balik saya ngontrak di situ. Ya dia memang tiap hari kan baca ayat kursi, Al-Quran lah intinya kan tiap malam membaca Al-Quran gitulah. Dia beribadah di rumah. Nah kan namanya juga penunggu kan pasti panas lah. Kalau dibacakan kayak gitu kan pasti panas. Dia muncul karena memang dari cerita orang sekitar yang nempatin situ kan pasti juga tahu lah. Dari keluarga yang nempatin di situ banyak yang nggak kerasan. Oke. Nah, nggak betah lah. Nggak betah di situ. Panas. Pokoknya di kontrak di sana adem ayem. Tiap di situ pasti ada cekcok terus. Rumah tangga itu cekcok. Ternyata hawa rumah itu panas. Nah, ternyata hawa negatifnya itu dari itu si
gelundung pringis. Iya. Oke. Itu jatuhnya dari ternit. Hah, dari dalam rumah? Iya, di dalam. Kan jatuh. Bluk. Apa ini? Kan nggak mungkin masa jatuh dilihat langsung itu. Tikus gitu apa, kan, kucing gitu. Iya, kucing atau kan jatuh. Kok nggak ada maksudnya bekas kalau jatuh kan kalau ternit kan pasti jebol itu. Oh, ini enggak dijebol. Enggak. Lah. Pasti kan kalau kucing jatuh dari situ kan pasti jebol kan. Iya. Nggak ada itu loh. Itu nggak ada. Nggak ada bekas. Nggak ada bekas, ada bunyi bluk. Tahu-tahu ketawa itu. Meringis ketawa. Ya namanya juga. Ya terus dia kan betah nggak betah kan, maksudnya jadi ya gimana? Ya udah namanya sealim-alimnya orang pasti juga kaget kan. Pasti nyebut nama Allah, nama Tuhan. Pasti kan dia bisa nyebut sebisanya kan, entah itu istighfar atau apa kan pasti baca-baca, namanya juga kaget. Orang kaget kan pasti ya udah gimana? Lari lah, gimana lagi ya? Ya. Jadi nggak dari pohon gitu. Itu nggak dari dalam rumah, aneh banget. Iya. Jadi rumah itu. Terus yang kejadian bisa dibilang kayak tadi juga lucu, bisa dibilang horor. Ada lucunya aja, nggak lucu, serem. Kalau di sini itu kan kalau orang kan namanya di suasana pedesaan pasti kanan kiri entah nggak jauh dari kampung kan pasti ada sawah. Ya betul. Ya kan. Sawah pasti kan deket air. Ya kan. Ya. Nah biasanya kalau sawah habis panen atau habis panen terus kalau di sini kan digarap itu kan ada yang namanya dari mengolah sawah itu dibajakan ya, terus ditanamin padi ya. Kan? Itu kan namanya ngobor, cari ikan entah belut entah ikan kutuk. Jadi kegiatan nyari ikan di sawah namanya ngobor. Oke. Itu entah pakai, kalau orang sini itu dulu namanya petromak ya. Yang jadul-jadul gitu kan. Iya. Pakai minyak tanah. Nah itu suatu kejadian itu yang lucu. Jadi kan bertiga itu, yang satu nyari ikan, yang satu bawa petromak, yang satunya ngambilin ikannya. Oke. Jadi alatnya itu pakai gergaji. Iya. Gergaji yang gergaji. Iya. Itu kan kalau pakai maksudnya entah pisau, entah parang, itu kan kita marang gini kan. Pasti kan badan entah itu putus kan pasti. Iya, kalau kepotong kan. Kalau pakai gergaji kan cuma dia bekas, tapi nggak kepotong. Oh iya. Kan gergajian bergerigi kan. Iya. Seruk gitu kan. Ikan pasti cuma ya entah sekarat atau kan cuma pokoknya nggak bisa lari lah itu. Iya. Kita ngambil. Oh, oke. Nah, itu kan pasti ya lumayan lah, bisa dapat banyak, kadang sedikit gitu, tergantung. Nah, kejadiannya yang lucu itu gini. Kalau bahasa Jawa itu namanya kemamang. Oke. Kemamang itu bisa diartikan itu bola api terbang gitu loh. Bola api terbang. Oke. Itu kan pasti pernah lihat. Bukan pernah lihat, pernah dengar. Pernah dengar. Jadi kalau di Jawa pernah di daerah saya itu namanya kemamang. Kan ya mungkin kalau di daerah lain ada yang bilang entah itu banaspati atau apa itu kan. Iya. Memang itu namanya kalau di sini kemamang bahasa Jawanya. Nah itu dia kayak terbang gitu loh. Iya. Ya kayak bisa dibilang kayak di film atau di apa kan pasti ada kan. Nah kayak gitu, kejadiannya kayak gitu. Yang horornya pasti ini nggak bikin enak, ini pasti kita harus pulang. Iya kan. Otomatis kan namanya lelembut kan. Ya itu mau nggak mau kita kalau memang benar-benar berani ya udah kita lawan gitu kan. Kita lawan. Nah kejadiannya itu rata-rata kalau kemamang di sini ya nggak tahu kalau di daerah lain juga kan. Itu dia ngejar apinya itu loh. Ngejar apinya? Ya kan, ya pasti namanya juga kita jalan itu kan pasti ada yang bersiul atau entah. Nah itu memang kejadiannya kayak bersiul itu dia kayak manggil mereka gitu loh. Oke. Nah dia ngejar. Iya. Kita kan pasti ketakutan. Yep. Tahu sendiri kan kalau ketakutan pasti berkocar-kacir nggak jelas. Jurus terakhir, langkah kaki 1000 kan. Langkah kaki 1000, iya. Lari terbiri-biri. Ya kan, makanya kejadian horornya kita
apa kayak ketakutan dikejar gitu kan. Yang bikin lucunya kan pasti jatuh. Iya kan? Iya. Entah lari masuk. Iya udah enggak beres lah pokoknya. Kemana ya kan? Embernya kemana, lari kemana? Tahu-tanya kan kenapa kok lari-lari kayak gitu? Tadi lihat ini ke Mamang, nah kayak gitu. Jadi kan dua versi, horor sama lucu. Iya. Itu kalau versinya yang di sini. Padahal ke Mamang nggak ngapa-ngapain juga ya? Iya, ya kan maksudnya? Itu tergantung juga kan. Iya sih. Kalau itu kan yang di sawah. Oh iya. Di rumah ya mungkin itu entah dikirim dari enggak yang maksudnya mohon maaf itu entah dukun atau mengganggu atau apa itu kan pasti ada karena memang yang saya pernah lihat itu gini. Jadi mohon maaf kalau punya saya kan memang kampungnya kan kampung zaman dulu kan ini WC luar outdoor. Oh oke. Outdoor ya kan. Harus jalan dulu dari rumah. Iya kan misalnya rumahnya sini. WC-nya sana kan. Kalau namanya zaman dulu kan jumbleng. Namanya jumbleng. Oke. Jadi kan kalau kloset kan ada ini kan air untuk itu kan namanya jumbleng kan ya jangan bayangin lah intinya kita buang kan otomatis dia kan kayak sumur. Oke. Blum. Iya kan? Iya. Ya kan blum gitu. Nah, kan otomatis sekali kan. Nah, kan malam-malam gitu ceritanya. Saya jongkok kayak melamun itu lihat atas itu. Ya kayak dia terbang gitu loh. Pemandangannya itu langit ya? Ya langit kan. Iya. Kan outdoor gitu. Outdoor, siap. Lihat gini, kalau memang di sana kan ini terkenalnya kan ya kayak ini loh. Dia kayak jalan-jalan itu keris pusaka, entah itu keris atau apa, dia kan kayak jalan-jalan gitu. Iya. Dia kayak jalan-jalan atau entah kemana. Jadi dari makam A, kuburan A ke kuburan B gitu. Tujuannya kayak gitu. Nah, memang yang saya dengar-dengar juga itu pasti pusaka dari sini ke sini. Loncat-loncat gitu, dia main-main gitu loh. Kalau warnanya kayak gini ini pusaka. Kalau yang warna ini beda lagi. Oh, ada dua jenis warna. Iya. Oke. Jadi kalau memang istilahnya kan kodam kan itu. Ya. Kodam. Kalau yang namanya warna bukan api ya, maksudnya bukan merah itu. Tapi kan itu terang putih itu kayak lampu neon itu kan putih kan. Ya. Putih-putih biru itu. Nah, itu kan yang pusaka itu. Nah, itu suatu ketika saya lihat kan nggak tahu nih, kirain kan kayak apa ini? Kok meteor apa ini yang bisa dibilang lintang aleh namanya. Lintang aleh. Iya kan maksudnya kayak bintang pindah itu loh. Bintang jatuh gitu. Iya kayak bintang jatuh kan meteor itu. Iya, meteor. Nah, itu kayak bisa dibilang kayak satelit atau pesawat yang lewat itu kan. Nah, itu ada kayak lampunya. gitu. Tapi kok ini dekat gitu loh. Begitu saya lihat gini kok hilang. Tapi hilangnya kok di sana gitu loh. Nah, itu memang namanya kan apa ya? Kayak istilah itu dia kayak hilang sana. Kayak main gitu. Habis jadi ceritanya memang kalau itu ada yang lihat itu hilang gitu loh. Oh oke. Gitu. Nah itu kan yang saya lihat memang dua, maksudnya nggak bersamaan juga sih. Jadi yang satunya warnanya itu, terus saya kan tanya kayak gini, ternyata yang itu pusaka, yang ini merah. Yang satunya lagi, maksudnya beda-beda waktu. Yang satu pusaka, yang satu Banaspati itu ternyata. Jadi kalau memang itu benar-benar lihat dekat itu kayak ular naga itu. Oh iya. Itu. Kalau ke Mamang kayak gitu. Iya. Berarti yang satu lagi yang selain yang pusaka tadi dia agak mengganggu sih. Iya, ya bisa dibilang mengganggu kayak itu. Ini loh kayak kiriman itu loh. Yang kiriman ya. Iya kayak gitu. Iya. Wah asli. Ternyata banyak juga pengalamannya apa ya yang dialami sendiri juga ada ya. Dialami sendiri ya lumayan lah kayak lumayan bukan lumayan itu banyak itu. Iya. Ya makanya kan saya terus terang jadi kalau on beat malam saya mantapnya itu kan memang ya cerita-cerita dari orang-orang terus ya warga sekitar atau yang cerita dari teman sendiri juga kan kayak itu kan bisa antisipasi nih. Iya kan? Waktunya maksudnya waktu rawan untuk begal waktunya itu kan kita bisa nggak lewat jalur situ misalnya jalur situ ya udahlah mendingan ngalahin suruh nunggu atau gimana bisanya kita ngomong sama orang itu lewat jalur lain gimana gitu loh. Karena memang saya juga cerita sambil cerita sama si
penumpang kayak gitu, customernya kan sambil biar jalan itu cerita kayak tadi pulangnya berani nggak lewat sana gitu loh. Ya gimana lagi, udah kan yang penting mantep kan kayak gitu. Jadi tetap berani lah gitu. Meskipun di jalan sambil itu yang penting mantep gitu aja. Yang penting kan fokus ke depan gitu aja. Betul. Oke. Ya bisa dibilang ya kalau bahasa gaulnya urban legend atau cerita horornya, cerita kental di masyarakat seperti itu ya memang kayak tadi yang saya ceritakan kayak Kromoleo tadi. Itu memang ya gambaran kayak gitu yang orang lain tahu, di daerah lain mungkin namanya beda ya. Untuk kalau kita bisa melihat dengan sendiri mata sendiri atau penampakan kita yang lihat dari orang lain yang memang ceritanya hampir sama, jadi memang sosok pocong, ya kan, jadi kayak orang membawa jenazah kayak gitu. Ya dengan banyaknya juga cerita juga gimana ya, kan memang mau nggak percaya, tapi kalau di Indonesia memang ini ceritanya di Indonesia kan memang terkenal kan hantunya kan pocong, kuntilanak, wewe, ya kan, bolong, ya memang visualnya seperti itu, ya kan, gambarannya seperti itu kan. Kalau mungkin di sini kayak suster ngesot malah jarang sekali dengar, jarang sih, bahkan belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar ada yang belum kejadian itu ya. Kejadian. Ya mungkin kalau penampakan dia modern gitu kan mungkin. Iya tempatnya juga. Kalau Jawa ya itu kan namanya mendo-mendo. Mendo-mendo itu ini ya dia kayak menyerupai. Nah, gitu loh. Jadi misalnya yang paling usil kan pasti jin kan rata-rata. Kayak gitu. Dia bisa menyerupai si A si B gitu loh, keluarga kayak gitu. Yang paling ditakuti kayak gitu. Dia menyerupai si A. Kayak cerita-cerita ini aku tadi ketemu kamu di sini gitu. Padahal dia enggak cuma sama. Bedanya satu kalau gitu. Apa? Dia ditanya nggak bakalan jawab. Pasti dia jawabnya pakai kayak bahasa isyarat lah. Nggak tahu itu anggukin kepala, geleng kepala, pokoknya gestur tubuh. Itu juga serem. Misalnya nih, kok menyerupai saudara kita atau keluarga kita, misalnya kok menyerupai bapak atau ibu, pasti tanya dari mana, pasti diam aja. Dia masuk ke sana. Terus misalnya nih menyerupai bapak ya, bapak pulang nih, Pak dari mana Pak? Nah, tadi saya dari itu sana, misalnya dari warung. Loh, bukannya tadi masuk sana? Enggak, saya dari tadi sana. Nah itu loh yang bikin repot kayak gitu. Males banget ya. Karena yang ditakutkan. Yang ditakutkan, bukannya maksudnya kita menakuti kayak gitu ya. Maksudnya yang ditakutkan kan pernah dengar nggak? Misalnya kayak antara kawin silang itu loh. Kan pernah dengar kayak ini ya yang ditakutkan kayak gitu. Karena kan namanya setan kan pasti hawa nafsu. Ya kan. Nah, karena kan jenis kayak manusia kan laki-laki perempuan kan dari mereka jin-jin itu kan juga ada kan laki-laki kayak gitu. Yang ditakutkan kayak gitu loh, silang itu ya. Ada hubungan kayak gitu. Aduh. Yang ditakutkan kan kayak gitu. Ya mohon maaf ini agak kayak vulgar dikit gitu kan. Misalnya kayak gitu mereka melakukan hubungan badan kan nggak tahu. Ternyata loh jadi gimana? Saya harus dari sini ya, yang kita kan kayak gitu. Kan memang ya ada kejadian lah jadinya kan, terus ya kayak jadi film, kayak jadi cerita. Itu kan memang ternyata hasil hubungan ini kan ya memang namanya itu yang ditekannya seperti itu. Yang bikin rusuh. Asli. Oke. Terima kasih Mas Ipul. Banyak banget ceritanya banyak banget ya. Asli itu kayak diborong jadi. Iya kayak master of cerita horor. banyak banget. Kayak setiap ditanya ada lagi yang baru keren. Ya namanya juga itu memang kejadian nyata. Kan?
saya nggak mengada-ada kan, ya memang itu emang kayak cerita aja sama temen-temen dari ngumpul. temen Iya, ngumpul, sharing-sharing ya kan, namanya di base camp kan nggak cuma cerita orderan ini kan, bosan yang namanya juga orderan. itu. Wah, saya habis lewat sini ada kejadian lucu, kejadian horor kayak gini. Iya ya kan memang namanya di jalan kita. Siap. Ya kalau gitu siapa tahu dari para pemirsa ya, ada yang punya cerita-cerita juga tentang apa ya, kejadian-kejadian mistis dan horor di daerah ya, hampir sama Jawa mungkin Tengah, ya. di Magelang gitu-gitu, di hampir apa tadi, sama. Secang gitu-gitu ya. Boleh juga komen-komen cerita-cerita di komen di bawah sini. Atau mungkin mau kirim langsung cerita-ceritanya ke DM Instagram pamangrab.tv pakai hashtag kagak takut. Nanti jadinya kalau misalnya udah dikirim di sana, kalau ceritanya sangat menarik dan nanti kita ceritain juga kita ceritain di kagak takut episode berikutnya atau kapanpun. Atau boleh kirim video juga kalau punya video-video horor, langsung aja kirim ke Instagramnya pamangrab.tv. Nanti kalau yang menarik dan kita tayangin videonya, bakal ada hadiah yang menarik. Andrea dapat hadiah menarik. Oke, mantap. Itu untuk khusus untuk teman-teman driver mitra Grab. Iya. Atau pemirsa yang lain, penonton yang lain. Sementara teman-teman driver ya, mitra ya. Gitu. Iya. Ya mungkin untuk teman-teman driver mitra Grab dimanapun mungkin juga kejadian mungkin hampir sama semua. Iya. Cuma ini penyebutan penamaan apa? Yang horor-horor itu kan mungkin ya hampir sama atau mungkin beda namanya. Mungkin bisa itu sama tuh cerita saya kayak gitu juga, cuman kalau di sini misalnya di Kalimantan gitu, ceritanya namanya tuh ini kayak gitu kan, jadi lebih banyak apa ya, pengetahuan aja gitu. Kalau gitu saya Winsoy bersama Ipul, Mas Ipul. Sampai jumpa di Kagak Takut di malam Jumat yang berikutnya.